俺、シン。今日の弔いはその涙で最後にしておけ。Halo movie lovers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Alur Cerita Film Movie Update Channel. Di episode kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berkisah tentang seorang budak yang ingin mengubah hidupnya, di mana dia ingin sekali mendapatkan kebebasan seperti joget-joget di TikTok ataupun main FF sepuasnya. Dan ada satu cara demi mendapatkan kebebasan tersebut adalah menjadi ahli pedang. Daripada penasaran, langsung saja tinyuh kopi nak senget udud nak selamat menonton dan markisa, mari kita saksikan. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang sangat dekil dan nampak tak terurus. Dia bernama Shin. Dia dibawa oleh para orang dewasa ini untuk dijual dan dijadikan seorang budak. Di dalam perjalanan tersebut dia melihat salah satu kelompok yang dipimpin oleh Jenderal Langit Agung yang bernama Wang Qi. Ia merupakan salah satu jenderal dari ke-6 jenderal yang tertulis dalam sejarah Cina. Shin no 6代将軍の一人。すげえ。Shin telah dibeli oleh pria tua, di mana Shin ditempatkan orang tersebut bersama anak yang telah Pak Tua beli lebih dulu. Dia bernama Piao. Shin dan Piao dipekerjakan sehari-hari untuk mengumpulkan kayu bakar dan tak jarang mendapatkan kekerasan dari orang yang telah membelinya. Sebagai budak, Shin dan Piao ingin sekali pergi dari sana, namun pada masa itu jika seorang budak tetaplah menjadi budak. Dan ada satu cara agar mereka terbebas dari sana, yaitu menjadi seorang ahli pedang. Demo na, hitotsu dake hohou ga aru. Ken da. Ken. Kemudian mereka berlatih hingga dewasa dan bercita-cita menjadi Jenderal Langit Agung, agar mendapatkan tempat yang layak seperti rumah 3 tingkat dan dihormati orang lain. Hingga suatu hari mereka berlatih, tiba-tiba ada Pak Tua yang merupakan salah satu menteri dari kerajaan wilayah tersebut. Dia bernama Chang Wen-jun. Kedatangan Chang Wen-jun ke sana ternyata menawarkan pekerjaan di istana kerajaan untuk Piao. Setelah kepergian Piao, Shin lebih semangat berlatih agar dirinya lebih kuat dan hebat, di mana Shin membuat boneka dari kayu dan batu sebagai lawan ia berlatih. Hingga suatu hari batu tersebut bisa terbelah menjadi 2. Shin nampak tertidur pulas di malam hari, namun terbangun oleh orang yang menggebrak pintunya, yang ternyata itu adalah Piao dengan tubuh yang penuh luka. Sebagai sahabat yang telah memiliki ikatan lebih dari saudara, Shin sangat tidak terima atas apa yang telah terjadi. Piao sendiri menceritakan bahwa di istana kerajaan adik sang raja telah melakukan pemberontakan. Dan sebelum kematiannya, Piao memberikan sebuah amanat yang harus Shin penuhi, yakni pergi ke sebuah tempat yang tertulis di peta dan pergi secepat mungkin karena orang yang telah melukainya akan segera datang. Kemudian Shin bergegas pergi dengan membawa pedang milik Piao dan berlari secepat mungkin, namun di tengah perjalanan Shin dijegal oleh preman kampung yang ingin merebut pedangnya. Akan tetapi semua itu tidak ada artinya bagi seorang Shin yang selalu berlatih selama bertahun-tahun lamanya. Di
sisi lain, orang yang membunuh Piao telah datang dan mari saya perkenalkan, ini adalah Jukyong, pembunuh bayaran yang tak pernah gagal dalam tugasnya. Dan ini Juochi, jenderal yang telah dicabut gelarnya karena melakukan pembunuhan massal yang berlebihan. Jukyong menyadari bahwa pedang Piao telah hilang hingga akhirnya mereka memutuskan kembali namun membunuh semua orang yang melihat kejadian tersebut. Setibanya di tempat Shin ternyata menuju sebuah gubuk di mana di sana ada Piao namun dengan ekspresi dingin dan lebih berwibawa. Tiba-tiba Jukyong datang dan menyerang mereka berdua, namun Jukyong terlibat percakapan dan tidak memanggil Piao, melainkan Yingjeng sang raja. Hal tersebut membuat Shin mengerti bahwa para pembunuh bayaran ini sebenarnya mengincar Yingjeng dan membunuh Piao karena terlihat mirip. Shin ingin sekali membunuh raja tetapi memutuskan untuk membunuh Jukyong terlebih dahulu sebagai pembunuh Piao. Kemampuan Shin nyatanya tidak ada apa-apanya hingga Shin mengamuk dan membuat Jukyong harus tumbang. Jeng menjelaskan bahwa semua ini adalah ide Chang Wen-jun yang tak sengaja melihat Piao yang mirip dengan Jeng dan menjadikan Piao sebagai pengganti agar Yingjeng bisa bersembunyi karena mereka tahu bahwa adiknya akan melakukan pemberontakan. Kemudian Yingjeng memberikan dua pilihan kepada Shin, yaitu kembali menjadi budak atau ikut dengannya. Shin sendiri memilih ikut Yingjeng atas cita-citanya yang ingin menjadi Jenderal Langit Agung. Ketika ingin pergi, tiba-tiba mereka dihadang oleh orang gunung yang berpakaian burung hantu dan bernama Diao. Diao sendiri mengetahui Yingjeng adalah raja dan akan memberitahu jalan pintas asal mendapatkan uang. Di perjalanan tersebut mereka bertiga dihadang oleh seorang pembunuh bayaran lagi yang beraksi seorang diri dengan menggunakan sumpit jarum beracun. Shin sendiri cukup kewalahan melawannya hingga akhirnya Qin menang tapi harus ikut tumbang karena jarum yang tertancap di tubuhnya. Ketika Shin terbangun, ia berada di suatu tempat kediaman raja di zaman dulu. Shin sendiri dapat pulih karena Diao telah menetralkan racunnya. Zheng membawa mereka ke sini karena memiliki jadwal pertemuan dengan Chang Wen-jun yang telah merencanakan semua ini. Tiba-tiba muncul prajurit yang ternyata itu adalah pasukan Chang Wen-jun. Kemudian adegan beralih ke istana kerajaan dan tentunya kita akan melihat adik dari Yingjeng yang menjadi pemberontak, yaitu Cheng Jiao, di mana dia memiliki prajurit yang begitu banyak agar tahtanya tidak direbut dengan mudah. Di sisi lain, Zheng dan kawan-kawan menyusun strategi agar bisa kembali ke kerajaan, namun jumlah mereka terlalu sedikit. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan kepada Raja Orang Gunung yang mungkin bisa membantunya.
山のもんだと言ったの？関陽は正教軍の支配下にあり、我々は太刀打ちできない。山の王に。 Setelah memasuki wilayah kerajaan orang gunung di mana mereka langsung disergap orang gunung karena telah lancang memasuki wilayahnya dan menyambutnya dengan menggunakan bahasanya. Bazari, kremes, bala-bala, gehungena, begitulah. Kemudian mereka semua diikat untuk diadili di kerajaan orang gunung. Sesampainya di kerajaan gunung yang begitu megah, Jeng melakukan permohonan untuk membantunya karena ini satu-satunya cara agar dia bisa kembali ke kerajaan. Namun raja dari orang gunung yaitu Yang Duanhe ingin memberikan pelajaran terlebih dahulu atas kelancangan Jeng dan kawan-kawan, yaitu dengan mengeksekusi Qin. まずはこやつらの首をはねて教えてやる。 Hal tersebut justru membuat Yang Duanhe mengakui kemampuan Xin hingga akhirnya Xin sendiri meminta bantuan kepada Yang Duanhe. Akhirnya Yang Duanhe membuka topengnya yang membuat Xin dan saya sangat terpukau. Yang Duanhe menerima permintaan Jeng untuk membantunya mengambil alih tatanya kembali dengan cara Jeng dan pasukannya menyamar sebagai orang gunung dan pura-pura ingin membangun aliansi Raja Gunung dengan Raja Qin yang dulu pernah ada. Setelah sampai di kerajaan, Yang Duanhe selaku Raja Orang Gunung mendapatkan sambutan, tetapi diperbolehkan masuk hanya 50 orang saja. Setelah sampai di gerbang tengah, Jeng memulai pertarungan selaku raja resmi dari kerajaan ini. Jeng dan Raja Orang Gunung akan menjadi umpan untuk berperang dengan prajurit kerajaan, sedangkan Xin dengan 9 orang lainnya menggunakan jalan pintas agar langsung menuju posisi raja. Rencana Jeng dengan menyuruh Xin ambil jalan pintas nampaknya tidaklah mulus karena mereka dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Zuoqi. Namun Jeng tidak ada di sana yang membuat Zuoqi harus kembali menjaga Cheng Jiao dan menyerahkan semuanya kepada pengikutnya. Di sisi lain, posisi Jeng dan Yang Duanhe sangat terpojok dengan banyaknya para pasukan pemanah yang membuat mereka kesulitan. Tapi ternyata orang gunung memiliki daya tahan tubuh di atas manusia biasa dan malah membuat mereka semakin mengamuk. Posisi Qin juga makin terdesak dengan kedatangan sang algojo Lang Kai dengan tubuh besar dan sangat kuat membuat Xin sangat susah mengalahkannya. Hingga Xin harus mengerahkan segala tenaganya hanya untuk menjatuhkan si bongsor ini. Tibalah Xin di depan Cheng Jiao dan lagi-lagi Zuoqi si mantan jenderal menjadi penghalangnya. Sebagai orang yang pernah menjadi jenderal tentunya memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan benar saja tidak ada seorang pun yang bisa melukainya sedikit pun. Namun di sini Zuoqi melakukan kesalahan besar karena menghina Xin yang merupakan budak dan hanya memiliki kemampuan biasa saja, tidak pantas memiliki mimpi menjadi jenderal. Yume nante kuso da. Yume miten janei yo, gaki ga. Hal itu justru membuat Xin sangat marah dan mengerahkan semua kemampuan yang dia miliki, di mana jurus membelah batu yang telah dia latih mulai terrealisasikan di pertarungan ini.
目があるから。Begitupun Zheng yang nampaknya mulai merasa lelah karena musuh yang tidak ada habisnya. Cheng Jiao kemudian keluar dari tempat duduknya karena dia merasa nyawanya sangat terancam. Hingga akhirnya Zheng sendiri yang mengajak Baiwan Cheng Jiao karena ini semua merupakan konflik mereka berdua. 待たせたな。もともと俺とお前の兄弟喧嘩だ。ケリをつけよう。 Namun nampaknya Cheng Jiao tidak memiliki skill bertarung sama sekali dan sangat ketakutan ketika darahnya keluar. Hingga akhirnya Zheng memukulinya hingga tak berdaya. Seikyo. Di tengah pertempuran hampir selesai, tiba-tiba Jenderal Langit Agung yaitu Wang Qi muncul dan memberi pertanyaan kepada Zheng bahwa Zheng ingin menjadi raja yang seperti apa. Zheng sendiri menjawab ia ingin menjadi satu-satunya raja di Cina. Dengan kata lain, Zheng ingin menjadi raja pertama yang menyatukan seluruh kerajaan yang ada di Cina. 良いですか、大王。俺の目指すものも中華だ。中華の唯一王だ。 Wang Qi sendiri seperti mendukung keinginan Zheng dengan menyerang sisa prajurit Cheng Jiao. Kemudian Wang Qi menyuruh pasukannya kembali karena ini bukan perang dirinya. Dan sebelum pergi, Xin meminta Wang Qi mengingat namanya karena dia akan menggapai mimpinya menjadi Jenderal Langit Agung. Wang Qi sendiri merespon baik dan akan menunggunya di medan perang yang sebenarnya. 天下の大将軍になる男だ。次は本物の戦場で会いましょう。 Setelah kepergian Wang Qi, Zheng meminta kepada pasukan Cheng Jiao menyerah dan menjamin nyawa mereka tetap aman. 聞こえなかったのか。投降すれば命は保証する。俺たちの勝ちだ。 Setelah pertempuran selesai bahwa Xin siap membantu Zheng menyatukan Cina dan akan terus bertempur sampai mimpinya tercapai sebagai Jenderal Langit Agung. 俺は戦場に出る。天下の大将軍か。ああ。 Itulah akhir dari film ini, namun rasanya seperti belum selesai karena Kingdom 2-nya belum rilis. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.